berikutnya siapa nih yang resen? Kristiana sudah. Pak Henderson resen yang tadi atau mau bertanya Pak Henderson? Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan Pak Henderson. Yes. Oke Pak, silakan. Saya tunggu. Istilah yang menarik sekali tadi saya bilang bahwa selling dan rekrut itu adalah promotor dan produser. Nah, ini cukup menggelitik, artinya begitu diganti kalimat promotor dan produser tentu menimbulkan energi yang berbeda, menimbulkan mindset yang berbeda. Nah, boleh nggak Sensei bisa lebih mengupas lebih detail ya mengenai dua kata-kata itu? Thank you Sensei. Henderson, terima kasih. Karena saya hanya bicara garis besar, jadi saya butuh panduan dari Bapak. Jadi saya butuh izin dari Bapak. Kalau Bapak bilang saya menggali lebih dalam, saya gali Pak. Terima kasih buat kesempatannya Pak ya. Karena saya takut kalau menggali lebih dalam tidak mengena sama tujuan gitu. Jadi Pak Henderson bisa saksikan, saya nggak bawa slide. Benar-benar saya datang dengan ketulusan. Anda mau apa, saya jawab apa gitu ya. Jadi tidak ada rencana ini, tidak ada konspirasi antara saya dengan Pak Riki. Mari saya lanjutin. Saya lanjutin ya. Tentang promotor dan produser. Coba bayangkan, Anda jadi perekrut, apa bedanya dengan Anda seperti SPG, rekrut, suruh lenggak, apa bedanya coba? Sebagai seorang promotor, Anda adalah leaders, Anda punya tanggung jawab di sana. Benar, pertama kali Anda bergabung di bisnis ini, Anda belum menjadi business owner, Anda masih sebagai seorang self-employed. Ingat ESBI, sebagai seorang agen biasa, Anda masih ada di kuadran S, belum di kuadran B. Itu bukan kabar buruk, itu kabar baik. Berarti ada ruang dan waktu buat Anda semua untuk naik kelas. Oke? Nah, ketika Anda hanya ingin mencari kesibukan, hanya ingin mencari uang receh, ya sudah lama-lamanya aja jadi agen aja gitu. Tetapi begitu Anda merasa bahwa hidup ini bukan sekedar uang saja, hidup ini tentang significant life. Dari sukses berpindah menjadi signifikan, kata John C. Maxwell. Sukses itu hal biasa, signifikan itu baru luar biasa. Apa artinya? Kalau sukses itu hanya untuk diri kita. Signifikan, setiap detik dan detak nafas Anda memberi manfaat kepada orang lain, pada nasabah maupun tim bisnis. Mari saya lanjutin, promotor. Sebagai seorang promotor, Anda tahu, semua orang, profesi apapun dia, semua profesi bisa menjadi agen asuransi. Syaratnya cuma satu, tidak ada konflik of interest. Maka, dia bisa menjadi agen asuransi. Coba Anda lihat, banyak dokter nggak jadi agen asuransi? Banyak. Tujuannya satu. Jadi dokter, itu adalah pengabdian dia. Dia tidak akan mengejar manfaat ekonomi sebagai seorang dokter. Karena dia memiliki interest di perusahaan asuransi untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Indah bukan? Okay. Seorang pengacara, jadi agen asuransi. Menjadi seorang lawyer adalah sebuah pengabdian di dalam kehidupannya dia. Tetapi mengejar manfaat ekonomi dari agen asuransi. Ibu rumah tangga, sekalipun suaminya kaya raya, tetap dia lebih bangga bila dia bisa menghasilkan uang dan dia bisa memberikan kepada keluarga sebelahnya dia. Kenapa? Kalau dia kasih ke keluarga sebelahnya dia, minta dari suami, kadang-kadang sungkan, bahkan sering sungkan. Okay? Bahkan, dia ke ibu rumah tangga kepingin beli kado buat suaminya dari uangnya sendiri. Coba beri saya alasan, kenapa orang nggak jadi agen asuransi? Cuma ada satu yang bisa kita tolerir, bila ada conflict of interest dengan profesinya dia. Kecuali itu, sisanya semua orang bisa. Kalau dia bilang dia sibuk, berarti Anda yang tidak mampu menunjukkan manfaat ekonomi dari bisnis ini. Semua orang akan menjadi punya waktu bila dia tahu apa potensi bisnis Anda. Dia akan bilang dia tidak ada waktu, dia sibuk, kalau dia tidak melihat potensinya. Itu seorang promotor. Jadi, setelah rekrut, diaktifasi, di-develop. Kenapa saya nggak mau menggunakan kata selling, Pak Henderson? Karena selling itu, rekrut dan jual asuransi sama, selling. Kalau rekrut itu jual diri, kita jual diri. Jual new univision. Bapak, Ibu, sahabat saya, perusahaan asuransi, baik, semua punya plus, minus, semua punya. Namun Bapak Ibu, Anda bisa menemukan sebuah perbedaan, sebuah kecocokan, sebuah kesederhanaan. Jangan pernah merekrut orang dengan kata-kata mudah. Bisnis Anda tidak mudah.
Tetapi kabar baiknya, bisnis Anda sederhana. Bedanya apa mudah dan sederhana? Kalau mudah, daftar, lulus AJI, langsung 100 juta, itu namanya mudah. Kalau sederhana, dia perlu proses. Nah, dengan begini orang langsung simpatik. Gila ya. New Univis yang tidak jual kecap, mereka menunjukkan saya fakta. Di sini tidak mudah, Pak. Tapi ini sederhana. Sederhana kenapa? Sepanjang Bapak cukup humble dan open-minded. Nah, ini kan seperti tamparan pada orang kan? Humble dan open-minded. Bapak bisa berproses di sini. Ketika Bapak berproses, Bapak akan mencapai tangga kesuksesan berikutnya. Namun kabar baiknya adalah, Pak, cepat atau cepat sekali. Cepat atau cepat sekali, dengan cepat atau lambat. Cepat atau cepat sekali, semua ditentukan dari upaya Bapak bagaimana menyesuaikan diri dan bagaimana Bapak beraktivitas. Oh gitu ya. Kenapa saya bilang produser, Pak? Sebagai seorang yang berada di asuransi jiwa, 4 tahun terakhir di ajang dunia, MDRT Conference dan Applic Conference, semua pembicara udah bilang, agen transformasi menjadi seorang advisor. Jadi siapapun Anda, setidak-tidaknya Anda perlu punya kesanggupan closing 1 bulan 1 case. Walk the talk. Orang leaders pun bisa closing. Bedanya seorang leaders tidak fokus ke sana. Dia fokus pengembangan tim. Tapi dia perlu menjadi seorang teladan. Dia masih bisa closing. Kenapa? Kodrat Anda bukan bisnis MLM. Kodrat Anda adalah advisor yang membantu orang lain memiliki kontrak uang pertanggungan. Komisi hanyalah akibat karena Anda membantu mereka. Itu pengertian produser. Jadi, promotor dan produser perlu seimbang. Namun kalau Anda yang ingin meraih bisnis yang lebih besar, jadilah promotor. Jadilah promotor. Ikuti sistem di agensi Anda. Anda akan meraih bisnis yang lebih besar. Produser itu hanyalah untuk teladan. Hanyalah memberi contoh kepada anak-anak Anda. Saya aja bisa loh. Oke? Yang Pak Anderson seperti itu Pak Anderson maksud saya, Pak. Jadi promotor dan produser. Saya nggak mau menggunakan istilah selling. Karena selling itu, rekrut juga selling. Jual diri kita. Ya. Thank you, Sensei. Oke, ke poin ya. Oke, silakan. Sahabat saya yang lain. Boleh bertanya. Oke, kita lihat siapa lagi berikutnya yang raise hand. Ada Pak Nathan nih di Solo. Ini berapa ini? Ini sparring partner yang berat ini. Ini orang cerdas. Pak Nathan, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Nathan. Aduh, udah lama saya nggak repotin Anda, Pak. Apa kita nggak ngopi bareng ya? Bapak, sahabat saya di Univision. Saya kalau ke Solo, itu nggak pernah dilepas oleh beliau. Makan, minum, tempat tinggal saya terjamin sama dia. Silakan Pak, lanjut. Sama aja waktu saya di Jakarta juga saya traktir aku ngopi terus. Silakan Pak. Oke, selesai. Tadi ini ya cukup menarik tentang istilah advisor. Ya, ini mungkin buat teman-teman kita yang baru join ya, kan banyak sekali nih di New Vision itu terjadi gelombang manpower yang masuk banyak ya. Nah, saat ini yang saya ingin tanyakan ke Sensei sebagai seorang mentor ya, bisa dong memberikan ke kita tips-tips yang praktikal tips yang praktikal supaya bisa menjadi seorang advisor yang profesional dan produktif. Demikian Sensei. Sahabat New Univision dah dengar itu, kata-katanya pendek, tegas, berwibawa, mematikan pertanyaannya. Oke, ini dia. Saya suka bermain, saya nggak mau menggurui Anda semua. Semua dari Anda orang-orang yang senior yang hebat. Seluruhnya 400-an yang datang seperti itu semuanya. Coba perhatikan, jawab saya. Apa beda, Anda nggak perlu bersuara, jawab di diri sendiri masing-masing, catatan Anda. Apa beda money dan finansial? Money dan finansial apa bedanya? Jangankan orang awam, praktisi keuangan aja banyak yang nggak tahu bedanya apa antara money dan finansial. Tetapi dia mengaku praktisi keuangan. Dia mengaku sebagai seorang financial planners. Dia sebagai seorang financial advisors. Tetapi begitu saya tanya, money dan finansial bedanya apa? AO gitu. Yang kedua, saya tanya balik ke mereka begini. Kalau uang masuk, bagaimana cara mengelola pemasukan? Mereka jawab apa?
Kalau ada uang masuk, ya saya bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air, bayar hutang, bayar pajak, belanja dapur. Saya tanya lagi, saya tanya bagaimana mengelola uang masuk. Dan iya tadi saya uang masuk, salah. Yang tadi yang kamu jawab, itu adalah mengelola uang keluar, bukan mengelola uang masuk. Kaget lagi mereka. Coba gimana ini? Bagaimana mungkin orang yang mengaku sebagai seorang financial planners? Hal yang paling basic mereka nggak bisa jawab. Loh, jadi uang masuk bagaimana cara mengelola? Tidak seorang pun, termasuk saya, one and only CFP ambassador dari Indonesia pun nggak bisa mengelola uang masuk. Uang masuk itu dijaga, yang kita kelola adalah uang keluar. Bagaimana mengelola uang keluar? Bayar pajak, sedekah, zakat, atau perpuluhan. Itu level 1. Level 2, cicil hutang, berasuransi, berinvestasi. Level 3, sisanya dinikmati untuk 2 hal, kebutuhan hidup dan gaya hidup. Ini yang saya ngomong sekilas ini, itu sudah urutannya. Nggak boleh dibolak-balik. Ulangi. Mengelola pengeluaran, level 1, pajak dan charity. Entah itu zakat atau perpuluhan atau apapun namanya di tempat Anda. Level 2, cicil hutang dulu, berasuransi, berinvestasi. Level 3, sisanya dihabiskan. Kemana? Kebutuhan hidup dan gaya hidup. Nah, ini basic banget. Bagaimana cara jaga penghasilan? Jaga baik-baik pekerjaan Anda, usaha Anda, profesi Anda, atau bisnis Anda. Jaga baik-baik. Itu adalah dapur bagi keluarga. Jika ada banyak pilihan, apa yang tidak ada dalam hidup Anda, jangan munafik. Jawabannya adalah uang. Anda nggak usah berpuitis. Jika Anda punya 20 hal yang penting dalam kehidupan ini, 20 dikurangi jadi 10, 10 dikurangi jadi 5, 5 dikurangi jadi 1, Anda akan menemukan keanehan. Ujung-ujungnya duit yang Anda perlu punya di muka bumi ini. Oke, jadi financial planning menjadi penting. Accounting, bagaimana accounting? Accounting, financial management, itu berbicara ilmu, membantu mengelola uang perusahaan, mengelola uang orang lain. Yang Anda butuhkan, kata Robert Kiyosaki, kata John C. Maxwell, kata Anthony Robbins, adalah bagaimana mengelola uang di kantong Anda. Tahukah Anda, motivator terbaik di dunia itu siapa? Orang bilang Anthony, bukan. Baru ada yang bilang diri sendiri, bukan. Diri sendiri itu bukan motivator terbaik. Motivator terbaik di dunia buat Anda adalah penghasilan. Titik. Iya Pak Anderson ya, penghasilan. Itu motivator terbaik. Pak Nathan, diri sendiri itu nomor 2. Nomor 1 adalah income. Kita nggak usah munafik, begitu kan? Income, men. Orang kalau nggak ada income, sakitnya di mana? Sakitnya di sini. No. Sakitnya di sini, di kantong. Jelas lah, nggak usah gitu ya. Jadi, jaga uang. Jaga uang Anda. Kenapa? Jaga penghasilan. Kemudian kita tanya, apalagi yang dijaga selain pekerjaan bisnis? Yang paling tinggi adalah jaga diri Anda. Karena jika diri Anda tidak ada lagi atau berhalangan tetap dan total, siapa yang akan memberikan uang bagi keluarga? Ada kata-kata mutiara bilang, time is money. Time is money. Sadarkah Anda? Itu bisa benar, bisa tidak. Jika Anda ingin mengambil kebenaran tentang itu, lihat ini. Bila masing-masing kita masih memiliki waktu, kita masih bisa produksi uang buat keluarga. Produksi uang bagi keluarga berarti keluarga berbelanja. Apa arti keluarga berbelanja? Keluarga masih hidup dan masih ada bersama kita. Jadi jangan marah-marah kalau keluarga boros. Jangan marah-marah. Itu tanda-tanda kehidupan. Tapi Anda harus mendatangkan income yang banyak. Income yang berkelanjutan dan bertumbuh. Oke, itu syaratnya. Tapi bagaimana bila masing-masing kita waktunya telah berakhir? Siapa yang akan produksi uang buat keluarga? Itu yang perlu dijawab di sini. Jadi, Bapak Ibu sahabat saya sekarang akan menjawab pertanyaan Pak Nathan. Tadi belum jawab? Belum, Pak. Masih begini terus. Ini jawabannya. Bagaimana seorang bisa mengambil sebagai manusia planning? Pertama, dia sudah belajar hal yang berkualitas dan relevan tidak. Jangan-jangan selama ini hanya
dimotivasi aja. Yes, you can do it. Yes, you can do it. Tahukah Anda? Manusia yang kebanyakan motivasi, dia akan mengalami demotivasi. Perhatikan di tim Anda. Orang yang sampai nangis-nangis, cium-cium leadernya, dia adalah orang yang paling cepat hilang dari bisnis Anda. Dia bukan salah, enggak. Dia terlalu exciting. Dia bekerja, begitu dia bertemu dengan tembok ini nggak bisa dilewatin. Akhirnya dia menemukan apa? Saya yang sudah bersemangat aja nggak bisa. Oh, berarti bisnis ini nggak cocok buat saya. Leader saya bisa, harus cocok buat dia. Akhirnya dia mundur tanpa kabar berita. Silakan Anda singkat apa artinya. Oke? Jadi orang itu harus rasional. Dia optimis tidak cukup. Dia perlu menjadi orang yang positif. Optimis ibaratnya api yang bergelora. Begitu kena air, langsung hilang. Tapi kalau positif, ibaratnya air. Dia selalu mencari celahnya. Jadi yang pertama adalah belajarlah hal yang berkesan apa. Setidak-tidaknya Anda belajar ilmu yang paling basic dari financial planning. Namanya money management. Money management adalah fondasi dari financial planning. Tidak pernah ada financial planning tanpa money management. Ini adalah basic pertama yang perlu dipelajari. Yang kedua, sebisa mungkin Anda mau berinvestasi yang paling kecil untuk punya gelar di bidang financial planning. Supaya Anda ketika melakukan financial planners, orang tanya, kamu diakui oleh siapa? Dan diri saya sendiri. Anda butuh performa di depan mata orang, bukan cuma penampilan, tapi Anda cukup berisi. Yang kedua, dia adalah orang Pak Nathan yang selalu bertindak. Dia tahu, untuk mendapatkan kualitas, perlu mengejar kuantitas. Jika Arina begini, Sensei, sekarang kok pasar lagi sepi? Karena dia cari prospek terus, Pak. Pasar yang terbaik adalah existing client. Jika existing client tidak beli lagi dari dia, karena existing client melihat dia punya kelemahan. Existing client sudah mencari advisor yang lain. Jadi pasar tidak pernah sepi. Di era COVID ini, saya sebut ya, 80% mentee saya mengalami bisnis yang naik. Mereka naik banget. Pak Ricky sudah beberapa bertemu dengan mereka dan mereka spektakuler. Naik luar biasa. Jadi, menurut hemat saya, tempat Anda, New Univision, adalah tempat pembelajaran yang terbaik. Tolong, tim Anda benar-benar terlatih dengan baik. Dengan cara, jangan terlalu banyak meeting, jangan terlalu banyak training, tetapi yang tepat-tepat aja, yang relevan. Berikan mereka ruang dan waktu untuk bisa menghubungi pasarnya. Kalau sekarang kita nggak bisa ketemu, Anda perlu bisa menelpon mereka. Caranya begini. Berapa banyak orang yang perlu Anda telepon per hari? Saran saya, 11 orang per hari. Dari mana angkanya, Sensei? Karena saya bisa beraktivitas 11 event per hari. Anda pun harusnya bisa menelpon 11 orang per hari. Kalau dulu cuma 2, 3, 4 orang, sekarang harus bisa lebih. Caranya telepon mereka, kemudian bilang, saya akan kirim teks, tolong dibaca. Jadi ingat, jangan terlalu banyak blasting pesan. Broadcast pesan jangan setiap hari. Paling banyak 2-3 kali seminggu. Dan sebisa bukan berita asuransi yang Anda kirim ke dia. Anda punya 2 pilihan. Pertama adalah live wisdom. Yang kedua adalah tentang money management. Saya mengizinkan siapapun yang masuk ke dalam Instagram saya dan mengambil kata-kata dari saya untuk diposting tempat dia, Anda boleh menggunakan bahwa kata-kata itu dari Anda. Nggak perlu pakai nama saya. Silahkan Anda ganti dengan nama Anda. Anda cuma cukup jiplak aja. Tidak ada copyright, adanya copyleft di sana. Anda jiplak semua yang ada di Instagram saya untuk Anda gunakan. Tapi ingat, jangan setiap hari blasting. Jangan setiap hari broadcast. Orang tidak suka diganggu. Yang kedua, kalau Anda keseringan broadcast, orang butuh lihat nama Anda, diabaikan. Oh, ini tiap hari ini. Tiap hari ini orang ini broadcast. Seperti itu. Tapi cukup 2-3 kali, idealnya seminggu 2 kali aja. Oke? Untuk mendapatkan di hati mereka. Empati namanya. Oke? Supaya ketika Anda telepon, diangkat. Sensei, berarti bukan lewat chatting. Jangan pernah berdiskusi lewat chatting. Anda butuh telepon. Kalau dia nggak angkat, bagaimana? Berarti dia nggak siap. Apa bedanya dengan kamu kirim pesan? Telepon adalah seleksi alat. Ketika dia angkat,
Setidak-tidaknya, dia sudah menunjukkan minat untuk mendengarkan Anda. Ketika berbicara, jangan lebih dari 1 menit, Anda bilang, tolong baca pesan yang akan saya kirim. 3 menit lagi saya akan telepon. Atau jika kamu ingin telepon duluan, silakan. Oke? Jika dia nggak telepon, Anda telepon dia. Begitu Anda telepon, Anda ucapkan lagi pesan yang Anda kirim. Apa artinya, Sensei? Supaya dia mengalami 2. Pertama adalah lewat visual. Dia membacanya. Yang kedua, lewat auditori, dia mendengarkan. Visual dan auditori bisa berakibat kepada kinestetiknya dia. Oke? Nah, di tengah-tengahnya, Anda boleh minta izin untuk melakukan video call. Nah, tapi kan video call nggak semua orang suka. Benar. Makanya di awal saya nggak suka ada video call. Telepon dulu. Namun, bila dia sudah sangat suka dengan topik pembicaraan Anda meminta video call. Di era seperti ini, video call udah menjadi. Saya sehari minimal 3 kali e-client gathering dengan bank. Dan kita semua adalah Zoom video on. Orang nggak keberatan zaman sekarang. Zaman dulu orang keberatan. Sekarang nggak. Namun, Anda nggak boleh video call duluan tanpa minta izin dari dia. Oke, Pak Nathan. Kurang lebih seperti itu caranya adalah dia mendapatkan ilmu yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, bertindak. Thank you. Oke, thank you Sensei. Thank you. Silakan, Albert. Siapa lagi? Oke, luar biasa ya pertanyaannya ya. Dalam. Berikutnya, masih ada waktu kita, Sensei? Masih. Saya Masih ya? 20.45 saya harus pamit. 20.45 saya masih punya satu Oke. namanya klinik. Kalau klinik itu, kalau klien gathering itu ratusan orang yang hadir. Kalau klinik itu adalah private banking undang saya untuk berbicara dengan satu keluarga kaya raya aja. Namanya klinik kita namanya. Nah, nanti saya akan bilang. Nanti 20.45 saya masih punya waktu 15 menit untuk mereview datanya mereka. Silakan Pak. Jadi dapat bonus 15 menit Pak. Silakan. Oke. Ada Dwi Putri Gunawan, ini seorang dokter. Silakan. Halo, dokter. Silakan Pak. Silakan. Ya. Halo Sensei. Halo Pak, silakan. Perkenalkan saya Dr. Dita Sensei. Ya sebenarnya pertanyaan saya sudah hampir mirip sekali dengan Pak Nathan sih. Tapi mungkin saya tetap sampaikan, mungkin bisa ada jawaban yang berbeda atau mungkin tambahin. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk action sekaligus belajar untuk menjadi seorang advisor. Di mana nih, Sensei, bagi saya sendiri pribadi, saya ini masih sangat-sangat baru mengetahui tentang istilahnya seperti financial plan, money management, dan lain sebagainya seperti Sensei sampaikan tadi. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk bisa selaras keduanya gitu loh. Karena biasanya nih, kalau mungkin saya akan fokus, saya pelajari dulu, belajar, tapi yang saya bilang tadi adalah harus tetap ada action. Belajarnya harus yang istilahnya secukupnya. Seperti itu, Sensei. Terima kasih. Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter menyimak. Saya percaya seluruh unit juga. Tadi Pak Dokter telah menerjemahkan kata-kata saya loh dengan baik. Pak, sebelum saya jawab Pak, saya tadi sempat berbicara profesi dokter. Ya. Jika beliau sukses di bisnis ini Pak, maka profesi dokter adalah sebuah dedikasi dan pengabdian. Benar Pak? Seperti itu? Sangat-sangat benar sekali. Soal manfaat ekonomi kan nggak mau dari dokter Pak ya. Kalau boleh saya jadi dokter yang membantu orang-orang, begitu Pak ya? Setuju sekali. Setuju ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Henderson bisa lihat saya nggak jual kecap tadi. Thank you. banget. Pak, jadi gini Pak, pertanyaannya. Saya dengan Pak Nathan bersahabat udah sangat lama. Tanya ke Pak Nathan, pernah nggak saya jualan training ke beliau? Sekali. Pernah nggak sekalipun saya jual training ke beliau? Saya blasting, saya bilang, Pak, kamu ikut training saya, pernah nggak seperti itu? Masih beliau jawab, nggak pernah. Iya ya, nggak pernah. Benar Pak ya, Pak Nathan ya? Nggak pernah ada kan? Karena saya nggak punya program. Ya, nggak pernah. Saya nggak punya program pribadi. Saya hanya mengisi. Bisnis saya itu bukan training. Kalau Anda perhatikan, gaya saya, mana ada gaya trainer Pak? Saya ngomong tuh sembarangan, saya ngomong dari awal. Malah kesannya marah-marah. Kenapa? Saya dengan Anda sama, saya seorang praktisi. Bedanya, saya tidak mewakili perusahaan dan produk. Tetapi saya cukup bahagia. Saya menjadi pembicara termahal di Indonesia saat ini. Pak Riki tahulah tarif saya. Sekali saya bicara di bank, itu sama seperti dengan income yang biasa Anda presentasi di marketing plan. Itu saya butuh 2 kali event
untuk mendapatkan income sebulan seperti ini. Oke, jadi bisnis saya adalah klien gathering dan klinik, training bukan. Tetapi saya memilih akademi mana yang saya mau mengisi materi training, di mana mereka mengizinkan saya dengan gaya saya. Saya nggak mau ikut modulnya mereka. Yang penting akademi, sertifikat, kalian keluarkan, gue ngomong sesuka saya. Deal katanya Pak. Jadi kalau begitu, saya akan menjawab pertanyaan Pak Dokter, apa yang saya rekomendasikan buat Anda? Ini adalah yang saya rekomendasikan buat Anda. Yang terdekat, ini saya rasa semua agen wajib ikut. Saya tidak pernah membuka training, jadi Anda perlu ikut di akademi. Dan harganya, gila, saya bilang begini, ke tempat saya lagi bicara, ke tempat yang lagi saya bicara seperti New Univision, kalian wajib kasih diskon 50%. Karena jujur, saya per kepala itu dapat. Per kepala dapat memang. Saya bilang gak apa-apa. Buat tempat yang saya bicara, per kepalanya saya, kamu gak usah bayar. Saya cukup dibayar sebagai seorang pengajar. Marketing fee, gak perlu. Maka Anda silakan daftar bagi yang mau. Tanggal 28, 4 jam bersama saya. 4 jam bersama saya. Percayalah, Anda tidak akan terasa 4 jam tiba-tiba habis. Percayalah itu. Ini basic banget, tapi tidak ada kelarnya. Namun, bila Anda bersedia untuk memiliki punya gelar dari FPSD Indonesia, ada program bernama AWP. AWP ini paling basic, di bawah CFP. Namun bukan berarti seorang CFP tidak ambil AWP. Seorang CFP pun perlu mengambil AWP karena ilmunya beda. Money management di sana. Dasar dari financial planning. Nah, di program ini, saya berbicara sales talk. Bukan science. Tetapi kalau sama orang tuh, bagaimana? Sales talk-nya apa? Tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi dan financial planning. Dan luar biasanya, dia punya rate. Itu 3.250.000. Di era WFH, dia diskon hampir 50%. 1,7. Kalau ini normal, ini memang ada diskon tambahan dari mereka. Itu dari Premier Advisor Academy. Tapi yang pertama tadi, yang tadi ini benar-benar 50% ya kasih diskon. Dari Masterpiece ini dua institusi yang berbeda. Anda bisa lihat, Anda bisa foto, itu nomor telepon yang berbeda juga, nomor WhatsApp yang berbeda, sama ini. Ini Pak Dokter, jika ingin ilmu dan bertindak. Kenapa bertindak? Di semua peserta kelas saya minta mereka bertindak. Jika mereka mencapai prestasi tertentu dan dia bisa buktikan, saya undang dia hadir ke dalam klien gathering saya, Pak, bawa nasabah, free. Kenapa? Saya mau orang-orang yang belajar, yang bayar uang akademi tadi, uangnya harus kembali. Tapi dia harus bayar, akademi itu bukan punya saya. Tapi kalau klien gathering, sebulan sekali saya mengadakan klien gathering umum. Karena tidak semua agensi bisa bayar saya. Sehingga saya bikin umum. Dijual tiketnya, dijual. Tetapi bagi lulusan yang bisa menunjukkan, Sensei, kemarin kita belajar, kita udah praktek loh Sensei, hasilnya begini-begini. Saya kasih dia tiket free. Nah, itu saya bilang, belajar dan bertindak. Kenapa? Banyak orang selalu menunggu sempurna baru bertindak. Tidak ada. Di dalam ruangan kelas, Anda tidak belajar. Anda baru mengumpulkan informasi. Ingat ya, di dalam training apapun, Anda belum belajar. Anda baru mengumpulkan informasi. Kapan Anda belajar? Ketika Anda mempraktekkan, itu namanya belajar. Kapan saya menghasilkan? Ketika Anda melakukan lagi, dan lagi. Itu baru menghasilkan. Ulangi. Dalam kelas, bukan belajar. Baru mengumpulkan informasi. Kapan belajar? Ketika praktek, Anda belajar. Tidak pernah ada namanya kegagalan. Yang ada adalah feedback atau pembelajaran. Kapan saya menghasilkan? Ketika Anda mau lakukan lagi, dan lagi. Itu baru bisa. Pak Dokter, terjawab Pak? Seperti itu? Terima kasih Sensei, terjawab sekali ya. Ya, oke. Jadi mereka yang ikut training ini, saya bisa undang free, dia bisa mengundang prospek atau nasabah ke dalam klien gathering umum yang saya buat sebulan sekali, karena itu punya saya sendiri, free of charge. Kalau dia closing, kembali nggak uangnya dia? Training. Kembali Pak. Sekali aja dapat satu nasabah pasti balik. Ini uang kecil kan? 1,7, 300.000, uang kecil. Balik semua Pak uangnya dia. Thank you Pak Dokter. Terima kasih Sensei. Sensei. Yes, silakan Pak. Siapakah? Ya Pak, mau nanya nih Pak Sensei.
Boleh lanjut Pak. Namanya siapa Pak? Dengan Pak Susanto Pagar Alam ini Pak. Pak Susanto Pagar Alam, lanjutkan. Iya. Saya gaptek, saya nggak bisa lihat nama orang di layar. Saya nggak tahu. Lanjut. Iya Pak. Saya pertama sangat setuju dengan gaya Pak Sense. Tegas, jelas, tepat. Nah itu saya setuju. Apakah saya menjalankan bisnis harian ini dengan cara Pak Sense tepat, jelas, dan transparan Pak? Karena rata-rata orang Indonesia asumsinya asuransi ini nipu dan alergi. Jadi dengan saya di bisnis harian ini, apakah gaya Sense saya bisa saya pakai untuk memproteksi orang-orang alien melalui proteksi ini Pak? Itu maksud saya Pak. Bisa Pak. Terima kasih Pak Sense. Ini jawabannya Pak. Kalau Bapak perhatikan, ketika Pak Henderson bertanya, Pak Dokter bertanya, Bu Kristiana bertanya, saya tidak pernah secara gamblang menyebut asuransi. Saya selalu menyebut kontrak uang pertanggungan. Why? Kontrak uang pertanggungan itu ada di dalam polis, bahasa legal. Antara halaman 1 sampai halaman 3 polis, itu menggunakan istilah kontrak uang pertanggungan atau kontrak pertanggungan. Kenapa demikian? Orang Indonesia, Pak, beritahu saya, berapa banyak orang yang mendengar Bapak orang agen asuransi ngomong gini, Pak, silakan duduk Pak, silakan duduk Pak, Bapak agen Pak, silakan duduk. Saya mau dengar Bapak ngomong. Ada nggak orang kayak begitu? Nggak ada Pak. Yang ada langsung bilang gini, saya nggak punya waktu. Oke? Berarti ada yang salah dong di sini. Percayalah Pak, semua pihak bersalah. Pemerintah pun bersalah. Pemerintah OJK baru ada tahun 2013. Tugas OJK adalah melakukan financial literacy. Kita terlambat. Financial literacy adalah tentang kecerdasan keuangan. Terlambat. Yang kedua, praktisi. Selama ini menjual dengan cara yang keliru. Asuransi dikatakan tabungan, asuransi dikatakan investasi. Dan ternyata hasilnya berbeda. Orang kecewa. Yang ketiga, perusahaan. Coba Anda lihat. Di leaflet. Masa ada? Nah, ini Pak Anderson. Pak Anderson ini suka tergelitik dengan kata-kata saya, kan? Kematian itu bukan resiko. Kematian adalah kepastian. Resiko itu kecelakaan, sakit, dan sakit kritis. Itu resiko. Maybe yes, maybe no. Tapi kalau kematian adalah kepastian. Jika kita bisa menggunakan kata-kata yang tepat, orang akan terdorong untuk memiliki asuransi. Bapak Ibu sahabat saya, bila Anda menggunakan pendekatan life insurance in the perspective of financial planning, dari seluruh rencana, Anda akan berbicara 90% waktu tanpa menyebut asuransi. 10% waktu terakhir, Anda baru bicara. Otak dia, akal budinya dia sudah menerima Anda dulu. Sampai dia bertemu dengan sebuah titik. Sampai dia bertemu dengan sebuah titik ini. Pak, saya tunjukin ke Anda nih. Kita tidak pernah takut ini ada asuransi. Nggak takut, nggak malu. Tetapi Anda perlu bijaksana. Apabila dengan kata-kata agen, kata-kata asuransi, orang menjauh dari Anda, orang-orang Anda, justru Anda tidak menolong mereka. Kita menipu. Enggak, kita hanya mengelola informasi. Jadi Anda perlu punya 2 kartu nama. Pertama, 1 kartu nama resmi dari Allianz. Yang kedua adalah kartu nama dari New Univision. Dan tidak ada identitas kalau Anda itu agen asuransi. Tapi itu adalah sebuah komunitas pemberdayaan diri, komunitas advisor di sana. Oke? Setiap kali Anda berkenalan, gunakan kartu nama New Univision tanpa ada embel-embel perusahaan. Oke? Anda hadir sebagai seorang whiteboard saya nggak jalan. Saya cari whiteboard saya. Nah, ini dia baru keluar. Anda hadir sebagai seorang advisor dulu, memberi dia konsep. Apa pekerjaan advisor, sahabat-sahabat saya? Yang pertama, jangan datang dengan konsep, jangan datang dengan skrip. Banyak agen tanya, leader, beri saya skrip dong, saya mesti ngomong apa? Mestinya Anda meminta bahan baku, masak tugas Anda yang masak. Karena selera Anda nggak ada yang tahu. Kalau Anda punya skrip seperti Tempo dulu nih, Pak siap, Pak telat, Bapak bijak, Bapak nggak bijak, rekening A, rekening B, bayangkan ya, 600.000 orang ngomong hal yang sama, jenuh nggak pasar? Langsung jenuh pasar. Anda perlu datang dengan gaya bahasa Anda menguasai konsep. Misalnya, konsep SIP.
Apa itu konsep SIP? Konsep SIP adalah berbicara tentang saving. Saving itu apa? Tabungan dan deposito. Investment apa itu? Reksadana, saham, obligasi, properti, emas. Proteksi itu asuransi. Iya kan? 3 bagian yang berbeda. Orang ngerti. Oh, rekening itu perlu SIP. Nggak boleh SI. SI itu kata untung saya mati. SI itu mati artinya. Nggak boleh mati. Harus SIP. Hidup. Berarti butuh rekening P. Berarti membuat hidup menjadi semakin hidup. Orang butuh protection. Jadilah seorang advisor. Gampang kan Pak? Gimana cara presentasi SIP? Anda tunjukin. Ini ada perahu. Perahu bawa kita kemana-mana. Sama seperti rekening tabungan. Kita bisa belajar kan? Kemana-mana kan? Bagaimana supaya uang kita bertumbuh? Bagaimana perahu ini berjalan lebih cepat? Itu layar. Perahu adalah rekening S, layar rekening I. Yang perlu sampai ke tempat tujuan, perahunya, layarnya, atau orangnya? Orangnya dong yang perlu sampai. Tapi perahu dan layar bisa rusak di tengah jalan karena badai dan segala macam. Bagaimana caranya supaya orang pasti sampai di sini? Oh, perlu skoci, perlu pelampu, macam-macam. Skoci dan pelampu rekening P. Gampang nggak ini cara presentasi seperti ini? Masuk akal? Orang nggak menolak asuransi lagi sekarang. Karena dia paham. Jadi, kasih dia konsep dulu 80%, 20% baru terus. Namanya adalah solusi. Kalau Anda bicara asuransi depan, Anda sudah kasih solusi ke Pak Riki. Pak Riki nggak mau solusi, dia mau Ana dan Lisa. Dia mau 2. Jadi orang menganalisa semua solusi yang Anda berikan. Beri dia masalah dulu di depan, solusi di belakang. Dia nggak Ana dan Lisa. Solusi aja nggak apa-apa, oke, satu aja nggak apa-apa gitu. Oke, teman-teman, Pak, terjawab Pak ya? Sangat terjawab sekali Pak Elsen. Oke, teman-teman. Saya sudah dikode nih, Pak Riki. Iya, waktunya sudah habis ya teman-teman ya. Kita close dulu pertanyaannya. Kita closing ya teman-teman ya. Sebelum closing kita thank you dulu sama Sensei. Mungkin boleh di unmute semua ya. Kita bilang thank you Sensei. Buat ilmunya hadir ya. Teman-teman jangan lupa like dan komen, kasih masukan Anda dan masukan Anda buat Bagi mendapatkan gift Everly, saya akan hari Jumat lewat Pak Riki untuk bisa hadir tanggal 27 Juni free. Ya, karena Anda banyak yang datang. Terima Pak Riki, terima kasih Pak. Pak Mata, dan seluruhnya terima kasih. Terima kasih Pak Elsen. Oke, thank you teman-teman semua. Ibu Pak Jero. Sensei gimana? Terima kasih ya. Oke, Sensei. Saya sangat keren sekali. Bisa membuat energi baru. Displaynya mana? Tinggal lihat.
sudah bisa, lagi PW. Lagi PW. Rek. Hari ini dia boleh live nggak, bro? Sudah Pak, sudah boleh live Pak, sudah selesai. Oke deh Pak, thank you ya Pak. Oke, sama-sama.